Pertanyaan kali ini datang dari Dieta Cihui. Mau tanya Kak, whey sebaiknya diminum sebelum fitness atau sesudah fitness agar hasilnya lebih maksimal? Nah, mungkin kalau kamu lihat ya, influencer fitness yang di-endorse produk suplemen seperti itu ya, whey protein terutama, mereka itu iklannya latihan dulu, terus selesai latihan langsung minum whey protein. Nah, apakah harus seperti itu? Atau jangan-jangan diminum sebelumnya lebih efektif? Nah, jawabannya akan aku jelaskan ya di video kali ini. Ngomongin kebiasaan orang minum whey, sering ditemuinya itu biasa dikonsumsi setelah latihan. Lihat deh influencer-influencer, kan pasti iklannya lagi latihan, terus setelah latihan dia minum whey itu. Apa memang sih sebenarnya setelah latihan itu waktu yang terbaik untuk minum whey protein? Nah, kebiasaan minum whey setelah latihan ini gara-gara zaman dulu terkenal konsep yang disebut anabolic window. Anabolic sendiri artinya adalah pembentukan, di mana dalam konteks kalimat anabolic window di sini yang dimaksud adalah pembentukan otot. Sedangkan window sendiri yang dimaksud adalah jendela jam atau kisaran jam. Jadi anabolic window diartikan sebagai jam-jam yang sangat krusial untuk pembentukan otot. Anabolic window ini dianggap terjadi setelah kamu latihan hingga 60 menit setelahnya. Jadi pada masa ini dianggap otot lagi sangat-sangat peka terhadap asupan protein. Dan konsumsi protein di anabolic window ini dianggap akan mempercepat pertumbuhan otot. Di logika sih make sense ya, kamu kan habis latihan tuh, otot-otot dirusak alias kena damage. Masuk akal kan segera setelah itu kita langsung konsumsi protein biar otot yang rusak segera direparasi. Nah, gara-gara logika ini banyak orang takut nih kalau kelewatan minum whey setelah latihan, bisa-bisa anabolic window nggak termaksimalkan dan progres kamu jadi lebih jelek. Makanya tuh, banyak orang segera setelah latihan langsung cari protein, segera cari whey untuk diminum. Nah, whey sendiri juga dianggap ya menjadi andalan untuk memaksimalkan anabolic window ini. Karena whey kan cepat serap ya, nggak kayak makanan yang harus dikunyah dulu dan nunggu dicerna pelan-pelan dulu. Jadi, berdasarkan konsep anabolic window ini, kebanyakan orang sampai sekarang lebih sering mengkonsumsi whey protein langsung setelah selesai latihan. Akan tetapi, ternyata hal ini tidak sepenuhnya benar loh. Ketika ditelisik lebih lanjut, ada beberapa penemuan lain yang tidak mendukung sepenuhnya konsep anabolic window ini. Pertama, sebenarnya setelah latihan beban, tubuh itu masih tinggi pembentukan ototnya dan sensitif terhadap protein selama 48 jam ke depan. Jadi 2 hari tuh, nggak cuma 30-60 menit setelah latihan doang. Jadi memenuhi kebutuhan protein itu nggak cuma ngejar segera setelah latihan ya, tapi selama 2 hari ke depan pun itu masih penting. Terus yang kedua, ini juga tergantung nih, sebelum latihan kamu sudah makan atau belum. Kalau kamu sudah makan solid meal lengkap, kaya protein sebelum latihan, dicernanya kan butuh waktu tuh ya. Jadi setelah latihan, kamu juga akan tetap dapat suplai protein dari makanan yang kamu makan sebelum latihan tadi. Jadi nggak perlu buru-buru konsumsi protein juga. Terus yang ketiga, penelitian yang menunjukkan efek positif terhadap konsumsi protein segera setelah latihan itu ternyata karena yang langsung konsumsi protein habis latihan, asupan proteinnya jadi lebih banyak. Misal nih ya, ada orang yang minum whey langsung segera setelah latihan, dan yang satunya enggak, makan seperti biasa. Yang konsumsi whey ini naik asupannya 20 gram dari protein whey tadi. Yang satu lagi tetap, karena nggak minum apa-apa. Nah, dikira efeknya gara-gara minum setelah latihannya, padahal kontributor terbesarnya ya dari asupan protein yang naik tadi. Jadi dari ketiga hal ini kelihatan ya, anabolic window itu tidak se-wow yang dulu orang perkirakan. Bahkan sudah ada penelitian juga soal ini. Penelitian yang membandingkan antara minum whey sebelum workout versus setelah workout. Penelitiannya membagi peserta menjadi 2 grup nih. Yang pertama, konsumsi whey protein sebelum latihan, dan yang kedua, konsumsi whey-nya sesudah latihan. Hasilnya gimana nih? Ternyata pertumbuhan ototnya mirip-mirip kok dari kedua grup tadi. Nggak ditemukan perbedaan signifikan. Jadi mau minum sebelum atau setelah latihan, hasilnya sama saja. So, bagaimana menyikapi hal ini? Langkah praktisnya apa nih? Ingat, yang terpenting adalah mencukupi kebutuhan protein harian dulu. Kamu mikirin kapan minum whey-nya, tapi protein harian nggak tercukupi, sama aja nanti ya kurang optimal. Meal timing atau kapan makan itu urusan kesekian setelah energi balance atau keseimbangan kalori, kecukupan zat gizi makro, kecukupan zat gizi mikro, kualitas makanan, termasuk jauh kalah penting juga dibandingkan tidur kamu cukup atau enggak dan program latihan kamu bagus atau enggak. Utamanya nih kalau konteks ngomongin soal protein, buat kamu yang serius bentuk otot dan latihan beban dengan benar progresif seperti itu ya, kejar 1,5 sampai 2 gram protein per kilogram berat badan. Contohnya berat badan 60 kg bisa target 90 sampai 120 gram protein per harinya. Kalau sudah tahu hitungannya, nah sekarang kamu cek aja tuh dari makanan kamu dapat berapa gram protein. Misal nih ya, dari makanan kamu baru dapat 60 gram protein. Berarti dari whey kamu bisa tambahkan 1,5 scoop per hari, asumsi per scoop whey protein itu rata-rata 20 gram. Jadi kamu sudah dapat 90 gram protein.
Terus kalau balik untuk menjawab pertanyaan di awal, kalau mau jawaban gampang ya, minumnya kapan gitu? Ya sederhana aja, kalau kamu 1-3 jam sebelum latihan sudah makan dengan protein cukup, dan setelah latihan nggak langsung makan, boleh tuh konsumsi whey-nya setelah latihan aja. Sebaliknya, kalau sebelum latihan kamu belum makan cukup protein, boleh konsumsi whey-nya sebelum latihan. Kalau mau dua-duanya boleh nggak tuh? Sebelum minum, setelahnya juga minum? Ya boleh-boleh aja. Misalnya ya sehari kamu memang butuh 2 scoop whey protein, ya boleh-boleh aja. Diminum sebelum latihan kalau kamu memang belum makan cukup protein, dan diminum juga setelah latihan kalau memang kamu nggak langsung makan seperti itu. Jadi istilahnya ini bukan ngurusin pre atau post workout seperti itu ya, tapi peri-workout nutrition. Peri-workout nutrition itu artinya adalah asupan zat gizi di kisaran jam latihan. Ya, pre dan post tadi dipertimbangkan keduanya. Nggak cuma mikirin salah satu doang. Bahkan kalau mau bahas lebih detail lagi ya, sebenarnya whey ini juga nggak harus diminum sebelum atau setelah workout. Yang sering orang lakukan deh ya, contohnya nih ya, biar kamu paham aja. Tipe yang pertama, minum whey pas bangun pagi. Banyak kan ya orang yang pagi-pagi nggak sempat masak, buru-buru harus beraktivitas. Ngomongin goreng telur aja deh, itu aja perlu waktu, belum waktu duduk dan makannya. Asumsi deh ya 20 gram protein, kan lama juga tuh makan telur 3 biji. Nah kalau whey kan tinggal minum, beres, jadi praktis. Bisa juga nih orang yang kebutuhan kalori dan proteinnya banyak, tapi tipikal orang yang nggak nafsu makan kalau pagi-pagi. Nah, minum whey yang cair dan nggak ngenyangin juga bisa jadi solusi. Ini saya tipikal begini nih, kalau bangun pagi nggak lapar, tapi kebutuhan protein dan kalorinya lumayan. Jadi pagi-pagi biasa saya minum whey dicampur dengan oat, pisang, seperti itu. Strategi ini juga sering dipakai oleh orang yang workoutnya pagi-pagi nih, setelah bangun tidur. Kalau mau makan makanan padat, kan nggak enak ya kalau habis itu langsung mau latihan. Whey juga bisa jadi solusi. Dibikin aja jus sama buah gitu, disaring seratnya. Beres deh. Karbohidrat dapat, protein cepat serap juga dapat. Nggak lama setelah minum bisa langsung workout. Memang sih ngomongin minum whey pas pagi hari ini ya cukup ideal ya. Karena asumsi kamu sudah tidur 7-8 jam, plus makan terakhir kamu 2-3 jam sebelum tidur sesuai anjuran rata-rata seperti itu ya. Berarti kamu sudah puasa tuh 9-11 jam sebenarnya. Langsung dimasukin protein cepat serap seperti whey, menurut saya bagi yang serius banget bentuk otot itu bisa jadi pertimbangan juga. Nah itu tadi baru yang tipe pertama nih. Terus ada juga tipe yang kedua, yakni yang menjadikan whey sebagai cemilan di tengah jam makan. Sering kan ya tuh orang bingung cari snack apa yang tinggi protein. Ya sebenarnya nggak usah repot, makan snack apa aja, misal buah gitu sambil minum whey beres. Snack solid dapat, protein juga dapat. Kalorinya kan juga rendah tuh, jadi buat cemilan cocok. Buah 1, whey 1 scoop itu paling 200-250 kalori. Strategi pakai whey sebagai snack ini juga biasa diterapkan oleh orang yang jam makannya lubang lama banget gitu ya. Nah dia bisa memutuskan minum whey di tengah-tengahnya untuk jaga protein sintesis tetap tinggi juga. Terus ada juga nih tipe yang ketiga, yakni orang yang mengkonsumsi whey sambil makan. Yes, ada loh orang yang begini. Misalnya ya, mereka kebetulan nggak makan makanan yang cukup protein, karena mungkin makanannya pada di karbo doang. Misal kebetulan makannya mie doang, pilihan lauknya nggak ada, atau nasi goreng, atau mungkin pizza yang dagingnya sedikit seperti itu ya. Ya udah, sambil minum whey aja makannya, beres juga protein dapat. Ingat konteks ini, tapi bukan berarti whey bisa menggantikan protein dari lauk makanan kamu ya. Karena protein dari daging-dagingan seperti ayam, ikan, sapi itu juga mengandung berbagai zat gizi mikro yang baik untuk kamu. Nggak cuma protein doang. Whey karena isinya mayoritas protein ya, zat gizi mikronya nggak lengkap. Jadi kalau kamu nggak mau defisiensi zat gizi mikro tertentu, ya jangan konsumsi protein dari whey doang. Ini konteks aja pas kebetulan nggak ada lauk, gitu ya. Terus masuk ke tipe terakhir nih, tipe yang keempat. Orang yang mengkonsumsi whey sebelum tidur. Biasanya niatnya mau memaksimalkan masker protein sintesis di saat tidur nih. Kadang ada yang sengaja pakainya kasein gitu ya, bukan whey. Tapi karena kasein mahal dan di Indonesia itu nggak gampang nemu, seringnya pada pakai whey seperti itu, atau whey dicampur susu. Selain itu kalau proteinnya dari solid meal langsung sebelum tidur, kan bisa mengganggu kualitas tidur ya. Karena kita maunya tidur tapi malah badan kita mencerna makanan. Jadi yang cair-cair itu lebih gampang, nggak bikin begah saat tidur. Dan juga yang memakai strategi ini bagi yang niatnya mau menambah kebutuhan protein hari itu yang belum tercukupi. Boleh kok, misalnya nih ya sehari targetnya 120 gram protein tapi baru dapat 80 tuh. Jadi malam-malam dia minum 2 scoop. Ini nggak salah juga, supaya akuntabel ya, nggak ada hari yang kurang proteinnya. Nah sebenarnya whey itu bisa diminum kapan aja kan, tergantung kondisi dan strategi aja. So ingat, whey itu intinya ya cuman minuman yang proteinnya tinggi. Udah gitu aja. Jadi kamu nggak usah bingung dikonsumsi kapan. Selama kamu belum cukup protein di hari tersebut dan mau nambah dari makanan susah atau repot, ya sudah kamu bisa minum whey. Dan terkait waktunya kapan, ya tinggal pilih-pilih waktu di mana kamu belum mengkonsumsi protein dalam jangka waktu yang cukup lama. Mau pagi kek, siang kek, sore kek, malam kek, sebelum latihan kek, setelah latihan kek. Bebas, atur aja sendiri sesuai dengan kebutuhan kamu. Oke?